Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alifa Fatihatun Nafisyah dan rekan saya Agung Arya Perdana. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang materi kurva normal dan hipotesis statistik. Sebelumnya, apa sih kurva normal itu? Nah, untuk menjawab rasa penasaran kalian, langsung saja kita bahas mengenai kurva normal. Secara sederhana, kurva normal adalah kurva yang berasal dari data-data yang terdistribusi normal. Bentuk kurva normal. Kurva normal adalah suatu bentuk kurva yang sudah direncanakan. Ordinatnya menunjukkan frekuensi dan poros absisnya memuat nilai variabel. Jika dilihat dari bentuknya, sudah bisa dipastikan bahwa di setiap ujung-ujungnya adalah distribusi atau sebaran dengan frekuensi atau kemunculan paling kecil. Sebaliknya, frekuensi yang paling banyak berada pada tengah-tengah kurva. Menurut Imam Gunawan, tahun 2017, halaman 67, dalam bukunya menjelaskan bahwa kurva normal merupakan kurva mulus yang berbentuk lonceng dan kedua ekor distribusi probabilitas bertambah tak terhingga kedua arah. Secara teoritis, kurva tersebut tidak pernah menyentuh sumbu X. Ciri-ciri kurva normal. 1. Bentuk kurva normal menyerupai bentuk genta atau bel. Yang kedua, kurva normal merupakan suatu poligen yang dilicinkan. Yang ketiga, ordinatnya memuat frekuensi dan absisnya memuat nilai variabel. Yang keempat, bentuk kurva normal adalah simetris, sehingga luar rata-rata atau min ke kanan dan ke kiri masing-masing mendekati 50%. Daerah kurva normal. Ruangan yang dibatasi oleh kurva dan absisnya disebut dengan daerah kurva normal. Luas daerah kurva normal biasanya dinyatakan dalam persen atau proporsi. Dengan kata lain, luas daerah kurva normal adalah 100% apabila dinyatakan dalam persen, dan apabila dinyatakan dengan proporsi, luas daerah kurva normal adalah 1. Sifat-sifat distribusi normal. Bentuk distribusi normal adalah bentuk genta atau lonceng dengan satu puncak atau unimodal. Yang kedua, rata-rata terletak di tengah-tengah. Yang ketiga, nilai rata-rata sama dengan median modus yang memberikan pola simetris. Yang keempat, ujung-ujung sisi kurvanya sejajar dengan sumbu horizontal atau sumbu X dan tidak memotong sumbu tersebut. Yang kelima, data sebagian besar ada di tengah, dan sebagian kecil ada di tepi. Kurva normal standar. Kurva normal baku. Kurva normal baku adalah distribusi normal dengan nilai rata-rata X sama dengan 0 dan simpangan baku SD sama dengan 1. Kurva normal umum dapat diubah ke dalam kurva normal baku dengan menggunakan rumus di mana Z sama dengan X min X bar per S. Z adalah nilai standar, X adalah data ke I dari suatu kelompok data, X bar rata-rata kelompok, S yaitu simpangan baku. Sifat-sifat kurva normal baku. 1. Luas daerah antara satu standar deviasi atau 1 SD di sebelah kiri dan sebelah kanan dari rata-ratanya yaitu sekitar 68%. Yang kedua, luas daerah antara 2 deviasi atau 2 SD di sebelah kiri dan sebelah kanan dari rata-ratanya yaitu sekitar 95%. Yang ketiga, luas daerah antara 3 standar deviasi atau 3 SD di sebelah kiri dan sebelah kanan dari rata-ratanya yaitu sekitar 99%. Berikut adalah tabel Z distribusi normal standar. Pada tabel tersebut terdapat acuan pada baris dan kolomnya. Hal tersebut untuk memudahkan dalam menentukan nilai Z. Berikut langkah-langkah dalam menentukan nilai Z. Sebagai contoh, jika ingin dicari nilai dari P, Z kurang dari 2,54. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu dengan menentukan nilai
2,5 pada kolom pertama atau pada tabel contoh yang telah dibuat sebelumnya. Nilai 2,5 terletak di sel A61. Lalu tarik garis ke arah kanan. Yang kedua, langkah berikutnya, kamu menentukan letak nilai 0,04 pada baris pertama atau berdasarkan tabel contoh. Nilai 0,04 terletak di sel F1. Setelah itu, tarik garis ke bawah sampai menemukan titik pertemuan dengan hasil langkah pertama. Dengan demikian, diperoleh nilai dari P Z kurang dari 2,54 adalah 0,9945. Nah, berikut gambaran memperoleh nilai Z kurang dari 2,54. Contoh soal. Berat bayi yang baru lahir rata-rata 3,750 gram dengan simpangan baku 325 gram. Jika berat bayi berdistribusi normal, maka tentukanlah A. Berapa persen yang beratnya lebih dari 4.500 gram. Yang B. Berapa bayi yang beratnya 3.500 gram dan 4.500 gram jika semuanya ada 10.000 bayi. Yang C. Berapa bayi yang beratnya lebih kecil atau sama dengan 4.000 gram jika semuanya ada 10.000 bayi. Yang D. Berapa bayi yang beratnya 4.250 gram apabila semuanya adalah 5.000 bayi. Berikut penyelesaian dari soal A. X sama dengan 4.500 gram, X sama dengan 3.750 S sama dengan 325 dengan rumus Z sama dengan X min X bar per S. Z sama dengan 4.500 dikurangi 3.750 per 325 dengan hasil yaitu 2,31. Luas daerah kurva dengan nilai Z sama dengan 2,31 adalah 0,4896. Bayi yang memiliki berat lebih dari 4.500 gram pada grafiknya ada di sebelah kanan Z sama dengan 2,31. Luas daerah kurva ini adalah 0,5 dikurangi 0,4896 sama dengan 0,014. Jadi bayi yang memiliki berat lebih dari 4.500 gram ada 1,04%. Untuk yang B, Z sama dengan 3.500 kurangi 3.750 per 325 sama dengan minus 0,77 dan Z sama dengan 2,31. Luas daerah kurva dengan nilai Z sama dengan minus 0,77 adalah 0,2794 dan luas daerah dengan nilai Z sama dengan 2,31 adalah 0,4896. Grafik bayi yang memiliki berat 3.500 dan 4.500 ada di antara Z sama dengan minus 0,77 dan Z sama dengan 2,31. Luas daerahnya adalah 0,2794 ditambah 0,4896 sama dengan 0,7690. Jadi banyak bayi yang memiliki berat badan 4.500 gram kira-kira ada 0,7690 kali 10.000 sama dengan 7.690. Untuk yang C, bayi yang memiliki berat lebih kecil atau sama dengan 4.000 gram, maka beratnya harus lebih kecil dari 4.000,5 gram. Dengan rumus Z sama dengan 4.000,5 dikurangi 3.750 per 325 sama dengan 0,77. Luas daerah kurva dengan nilai Z sama dengan 0,77 adalah 0,2794. Perkiraan bayi yang memiliki berat lebih dari kecil atau sama dengan 4.000 gram adalah 0,5 ditambah 0,2794 sama dengan 0,7794. Banyak bayi yang memiliki berat lebih kecil atau sama dengan 4.000 gram adalah 0,7794 dikali 10.000 sama dengan 7.794. Untuk yang D, bayi yang memiliki berat 4.250 gram berarti beratnya ada di antara 4.249,5 gram
dan 4250,5 gram. X sama dengan 4249,5, X sama dengan 4250,5. Dengan rumus Z sama dengan 4249,5 dikurangi 3750 per 325 sama dengan 1,53. Z 4250,5 dikurangi 3750 per 325 sama dengan 1,54. Luas daerah kurva dengan nilai Z sama dengan 1,53 adalah 0,4370. Luas daerah kurva dengan nilai Z sama dengan 1,54 adalah 0,4382. Luas daerah kurva yang perlu adalah 0,4382 dikurangi 0,4370. Hasilnya adalah 0,0012. Jadi, banyak bayi yang memiliki berat 4250 gram adalah 0,0012 dikali 5000 sama dengan 6. Nah, setelah mengetahui kurva normal, selanjutnya kita akan membahas tentang hipotesis statistik. Apa sih hipotesis statistik itu? Hipotesis sendiri adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya dengan penelitian ilmiah. Menurut Surahmat, pada tahun 1985 menyatakan bahwa hipotesis berasal dari kata hipo yang artinya kurang dari dan tesis yang artinya pendapat. Jadi, hipotesis itu adalah suatu yang masih kurang dari sebuah kesimpulan pendapat. Jika menguji hipotesis penelitian dengan menggunakan penelitian statistik, maka rumus hipotesis tersebut perlu diubah ke dalam rumusan hipotesis statistik. Sedangkan hipotesis statistik sendiri yaitu suatu prediksi atau penjelasan sementara tentang fenomena sosial yang melibatkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Sebagai penjelasan sementara, hipotesis ini memuat adanya korelasi atau tidak antara dua atau lebih variabel atau memberikan penjelasan mengenai sebab akibat antara dua atau lebih variabel. Nah, dalam hipotesis statistik terdapat pendekatan statistika, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol yaitu suatu pernyataan mengenai nilai parameter populasi yang merupakan kesimpulan sementara teori atau asumsi. Dalam kasus hipotesis nol memiliki sifat yang serba sama atau mempunyai tanda sama dengan, yaitu notasi matematisnya adalah H0 μ1 sama dengan μ2 atau μ1 lebih dari sama dengan μ2 atau μ1 kurang dari μ2. Sedangkan hipotesis alternatif yaitu suatu pernyataan yang ditolak jika data sampel memberikan cukup bukti bahwa H0 adalah salah. Dalam hipotesis alternatif memiliki notasi matematis yaitu H0 μ1 sama dengan μ2. Jika H0 merupakan μ1 sama dengan μ2, maka HA-nya, hipotesis alternatifnya yaitu μ1 lebih dari μ2 atau μ1 kurang dari μ2 atau μ1 bukan μ2. Nah, dalam hipotesis statistik terdapat dua jenis pengujian hipotesis. Yang pertama, ada uji statistik dua pihak dan uji statistik satu pihak. Uji statistik dua pihak digunakan jika teori tidak cukup kuat dalam merumuskan hipotesis. Sedangkan uji hipotesis satu pihak digunakan jika secara teoritik penelitian dapat menentukan arah hipotesisnya. Nah, dalam uji dua pihak digunakan apabila hipotesis 0 berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatif atau HA berbunyi tidak sama dengan rumus seperti yang sudah tercantum di sini. Nah, contoh rumusan hipotesis yaitu jika H0 sama dengan daya tahan berdiri pelayan toko setiap hari sama dengan 8 jam. Sedangkan hipotesis alternatifnya daya tahan berdiri pelayan toko setiap hari tidak sama dengan 8 jam. Maka dapat digambarkan kurva seperti berikut.
Nah, sedangkan uji hipotesis satu pihak, yang pertama ada pihak kiri. Nah, pihak kiri ini digunakan apabila H0 berbunyi lebih besar atau sama dengan. Nah, bisa disinonimkan paling sedikit atau paling kecil dengan tanda seperti berikut, dan hipotesis alternatif berbunyi lebih kecil. Contoh rumusan hipotesisnya yaitu jika H0 daya tahan lampu merek A paling sedikit 400 jam atau lebih besar atau sama dengan 400 jam. Sedangkan hipotesis alternatif, daya tahan lampu merek A lebih kecil dari 400 jam. Maka dapat digambarkan kurva seperti berikut ini. Selanjutnya, uji pihak kanan. Nah, dalam uji pihak kanan ini digunakan apabila H0 berbunyi lebih kecil atau sama dengan, atau bisa disinonimkan paling besar dengan tanda seperti berikut, dan hipotesis alternatif berbunyi lebih besar. Contoh rumusan hipotesisnya yaitu jika H0 pedagang buah paling besar bisa menjual buah apel 100 kg setiap hari. Sedangkan hipotesis alternatif, pedagang buah bisa menjual lebih dari buah apel 100 kg setiap harinya. Nah, maka bisa digambarkan bentuk kurva seperti berikut. Selanjutnya yaitu pengujian dan langkah-langkah. Nah, dalam hipotesis statistik yang telah kita lakukan kemudian dapat dilanjutkan dengan membandingkan statistik yang diperoleh dari sampel dengan parameter dari populasi yang sebenarnya. Ada beberapa langkah untuk menentukan hipotesis statistik. Yang pertama yaitu menentukan formulasi hipotesis, kemudian langkah yang kedua menentukan taraf signifikannya, langkah yang ketiga yaitu tentukan kriteria pengujian, selanjutnya menghitung nilai statistik, dan yang kelima yaitu menyimpulkan. Yang pertama yaitu menentukan formulasi hipotesis. Hipotesis 0 yaitu dirumuskan sebagai pernyataan yang akan diuji. Rumusan pengujian hipotesis hendaknya H0 dibuat pernyataan untuk ditolak. Hipotesis alternatif tandingan HA atau H1 dirumuskan sebagai lawan atau tandingan hipotesis 0. Nah, bentuk hipotesis alternatif terdiri atas berikut ini. Nah, untuk itu kami berikan contoh formulasi hipotesis statistik, yaitu pengujian bubu berumpan lebih efektif dibandingkan bubu antar umpan. Hipotesisnya H0 yaitu bubu perempuan kurang dari sama dengan bubu tanpa umpan. Sedangkan hipotesis alternatif, bubu perempuan lebih efektif daripada tanpa umpan. Yang kedua yaitu soaking time, bubu perempuan lebih singkat dibandingkan bubu tanpa umpan. Hipotesisnya H0 yaitu soaking time bubu perempuan lebih besar dari soaking time bubu tanpa umpan. Sedangkan hipotesis alternatifnya soaking time bubu perempuan lebih singkat dibandingkan bubu tanpa umpan. Selanjutnya menentukan taraf signifikannya. Taraf signifikan di sini bisa diartikan nyata atau alfa, adalah besarnya toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Nah, tarif nyata dalam bentuk persen, umumnya sebesar 1%, 5%, 10%, ditulis alfa 0,01, alfa 0,05, dan alfa 0,1. Nah, besar kesalahan tersebut disebut daerah kritis pengujian atau critical region of test, atau daerah penolakan atau region of rejection. Nah, dapat digambarkan kurva seperti berikut. Selanjutnya yaitu menentukan kriteria pengujian. Nah, dapat kita lihat di sini terdapat beberapa rumus, yaitu ada uji rata-rata dan uji proporsi. Nah, bisa
teman-teman pahami di sini. Selanjutnya yaitu menentukan nilai statistik. Nah, dalam menentukan nilai statistik ada beberapa tahap, yaitu uji hipotesis satu rata-rata. Nah, di sini kita dapat dilihat terdapat sampel besar dan sampel kecil. Yang pertama, simpangan baku populasi diketahui, yaitu sampel besarnya dapat teman-teman lihat di sini. Ada juga simpangan baku populasi yang tidak diketahui. Selanjutnya ada uji hipotesis beda dua rata-rata, yaitu ada simpangan baku populasi yang diketahui dan simpangan baku populasi yang tidak diketahui, yang memiliki rumus seperti berikut. Dengan sampel besar tapi tanpa sampel kecil. Selanjutnya, nah di sini ada sampel kecilnya, terdapat pengamatan tidak berpasangan. Nah, dapat dilihat rumus di samping. Nah, di sini D yaitu rata-rata, sedangkan SD yaitu simpangan baku atau nilai D. N berarti banyaknya pasangan, dan TO berdistribusi DB sama dengan N dikurangi 1. Selanjutnya yaitu kesimpulan atau menyimpulkan. Nah, pembuatan kesimpulan ini merupakan penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis 0 yang sesuai dengan kriteria pengujiannya. Nah, dalam hipotesis statistik terdapat 3 bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif, yaitu dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh, bila rumusan masalah penelitian sebagai berikut. Yang pertama yaitu seberapa tinggi daya tahan lampu merek X, seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten, dan berapa lama daya tahan lampu merek A dan B. Nah, rumusan hipotesisnya yaitu seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu daya tahan lampu merek X sama dengan 800 jam. Sedangkan produktivitas padi di Kabupaten Klaten yaitu 8 ton atau 8 ton. Yang C yaitu daya tahan lampu merek A sama dengan 450 jam dan merek B sama dengan 600 jam. Yang kedua ada hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Sebagai masalah komparatif dan hipotesisnya yaitu apakah ada perbedaan daya tahan merek lampu A dan B. Yang kedua, apakah ada perbedaan produktivitas kerja antara pegawai golongan 1, 2, dan 3. Nah, dapat disimpulkan yaitu rumusan hipotesisnya sebagai berikut. Yang pertama, tidak terdapat perbedaan daya tahan lampu merek A dan B. Maka rumusnya seperti berikut ini. H0 sama dengan mu1 dan sama dengan hipotesis alternatif sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2. Nah, yang B, tidak terdapat perbedaan atau ada bersamaan produktivitas kerja antara pegawai golongan 1 dan 2 dan 3. Maka rumus hipotesisnya seperti berikut. H0 yaitu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Sedangkan HA sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2 sama dengan mu3. Nah, yang ketiga ada hipotesis hubungan atau asosiatif. Dapat diartikan suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya adalah apakah ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Dapat disimpulkan rumus hipotesisnya yaitu tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Nah, rumusnya seperti berikut.
H0 yaitu rho sama dengan 0 dan HA rho bukan sama dengan 0. Rho yaitu simbol menunjukkan kuatnya hubungan. Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok kami. Mungkin teman-teman masih ada yang dibingungkan, bisa bertanya di kolom diskusi.